Daniel, lupa kau. 2 periode kau lawan kami. Calon presidennya Prabowo kalah. Lupa. Sekarang Jokowi banget nih. 9 tahun aku bilang, tambah lagi berapa belas tahun, akhirnya 23 tahun kami bersama Jokowi, dan kami tidak pernah mojokkan Pak Jokowi. Tapi kami ingatkan, betul adik saya bilang, karena udah mulai lupa nih. Tapi sebelum aku lanjutkan, KPU, Daniel, aku minta tolong nih. Kayaknya Mas Bowo kalau udah di KPU suka aneh-aneh. Kemarin Bahlil ditarik jaketnya. Sekarang debat nanti udah pakai meja. Meja, tolong mejanya diganti kayu jati. Nanti dibanting-banting. Kalau meja yang kemarin kebayang itu jebol. Kawan ini demonya hilang kalau sudah di KPU. Daniel tolong ingatin. Sekarang ini kayak kalian banget yang Jokowi. Lupa kalian. Aseng, asong, macam-macam kalian bilang. Sekarang betul. Saya bela nih adik saya nih. Saya bela dia. Jangan kalian menina-bobokkan Pak Jokowi. Kami tetap bangga sama Pak Jokowi. Kader kami kok. Dia besar karena kami kok. Dia hebat karena kami kok. Dan kami mendukung. Jadi nggak mengutuk. Kalau kalian ibarat meludah, kalian jilat lagi ludah kalian. Yang jelas apa untuk rakyat? Alah, mlegedes ngomong tok kon niku. Lali lah tahun 2019 kok. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Kita akan menjadi macan Asia. Kita anti antek-antek asing. Giliran kalah pemilu ditawari jabatan menteri sendiko dawuh, rakyate ditinggal doh ngedabrus tok kon Pak. Saya ini pendukung Pak Ganjar ya. Loh, saya ini jujur saya pendukung Pak Ganjar. Saya sudah biasa dikata-katain PKI itu. Saya sejak 2014 saya mendukung Bapak Jokowi yang diusung oleh Partai PDIP. Saya hampir 10 tahun lamanya saya diserang pihak pendukung Prabowo yang tidak mendukung pemerintahan, tidak mendukung Bapak Jokowi sampai sekarang. Saya dikata-katain PKI, kafir, anti-Islam, anti-ulama, babi, Islamnya diragukan, cebong, antek asing, dan sebagainya. Sudah biasa saya. Sudah biasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab komentar dari Sugi, orang Jawa Tengah katanya. No PDI, no Ganjar ya beda lah. Gubernur ngemban provinsi kok disamakan TNI. Tapi prestasi Ganjar apa? Aku orang Jateng bro. Oke. Nah, kalau sampean orang Jateng, jangan tanya pada staf Pak Ganjar, jangan tanya pada pejabat-pejabat di lingkungan Pak Ganjar. Itu pasti bela Pak Ganjar. Tanyalah pada anak-anak yang pernah sekolah di SMKN yang mayoritas semua siswanya itu anak orang tidak mampu dan sekarang masih kerja di luar negeri. Itu yang harus saya tanya. Itu prestasi mas. Jadi ada SMKN di Jawa Tengah itu yang semua siswanya itu anak orang tidak mampu. Sampai sekarang masih ada yang dipekerjakan di luar negeri, baik Jepang, Korea, Taiwan, dan seterusnya. Ada juga yang dipekerjakan di perusahaan di Indonesia yang bonafit, termasuk ada juga ditaruh di BUMN. Itu mas. Nah itu prestasi loh mas ya. Oke, kalau sampean menyamakan tidak boleh menyamakan TNI dengan gubernur. Oke, tak kesampingkan dulu TNI-nya ya. Sekarang Pak Prabowo itu sebagai Menteri Pertahanan mas, yang notabene jangkauan wilayahnya luas, wilayahnya kerjaannya atau kebijakannya itu di atas gubernur. Menteri itu di bawah presiden mas. Jadi jangkauan Pak Prabowo itu semakin luas daripada Pak Ganjar. Itu yang harus Anda pahami kalau Anda orang Jawa Tengah, gitu ya. Terus sekarang tak tanya balik, jangkauan Pak Prabowo lebih luas, anggaran beliau lebih banyak ribuan triliun. Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Apa prestasinya? Halo, alutsista, pesawat bekas dengan anggaran ribuan triliun. Halo, food estate berapa ratus triliun sudah dihabiskan. Sekarang mau mencalonkan sebagai presiden cuman ngasih makan siang gratis buat keluarga miskin. Itu tidak mendidik mas. Tidak ada mengentaskan kemiskinan secara berjenjang, itu nggak ada gitu loh. Sampai itu yang harus berpikir, yang rasional.
Saya bukan orang PDI, saya bukan orang siapapun, tapi saya akan realistis mengatakan kalau programnya orang ini bagus, saya katakan bagus. Kalau tidak, ya saya katakan tidak. Pak Prabowo itu produk gagal, jadi menteri gagal, TNI gagal, semuanya gagal ya. Produk gagal. Saya tidak akan milih Pak Prabowo, saya akan milih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Semoga panjenengan waras dan menerima logika yang saya sampaikan kesampaian ya. Salam waras, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini ada komen dari netizen yang menarik, saya bacakan ya. Udahlah, nggak bakal maju kalau diteruskan, hanya kebaikan semu. Apalagi yang meneruskan model begitu, minim ide dan gagasan. Wah, kita harus kenalan dulu dengan Pak Ganjar nih. Setelah beliau sukses memimpin sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode, ada beberapa gebrakan beliau yang sangat menarik. Salah satunya itu beliau membuat SMK untuk masyarakat tidak mampu yang disebut dengan SMK Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui, Pak Jokowi kan sangat giat untuk melakukan hilirisasi dan mendorong industri dibangun di Indonesia. Sementara di sisi lain kita melihat banyak lulusan SMA dan SMK yang tidak bekerja. Nah, ini berarti ada output dari sekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Nah, Pak Ganjar melakukan sebuah terobosan membangun sebuah SMK percontohan yang memang dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu, tapi dengan jurusan-jurusan yang sesuai dengan lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Mahrus siap mendukung dan memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, dan siap mengajak masyarakat, teman-teman dan sanak famili untuk mendukung dan memenangkan Bapak Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, menjelang Pilpres 2024 banyak banget filter-filter beginian. Yang kemarin sudah, sekarang ada lagi. Kalau sekarang sama pasangannya. Nih ya, kalau menurut saya, ini menurut saya. Saya akan menanggapi setiap pasangan itu punya kelebihan masing-masing, kekurangannya ada. Kita simak aja dulu ya. Tapi jangan pernah berekspektasi tinggi sama mereka-mereka. Kenapa? Setelah mereka terpilih dan kalian menggunakan hak suara kalian, setelah itu apa? Apa yang kalian dapat? Aduh, hari gini pilih ini. Kalau ini oke lah, ada yang berpengalaman, ada yang enggak. Nah, kalau ini berpengalaman dua-duanya, apalagi politiknya keren. Nah, kalau yang ini gak usah ditanya lah, fansnya itu brutal-brutal. Kalau ngomong jangan ditanya, paling juara memutar kata-kata, menyusun kalimat-kalimat, ibarat bikin kolak ya, semua bumbu dimasukin sehingga kolaknya itu menjadi atau berasa enak. Tapi nggak laku, kalau dijual kurang laku. Kurang laku. Saya lebih mengikuti Pak Joko Widodo, ada anaknya Pak Joko Widodo. Ya, itu adalah statement dari seorang pendukung Joko Widodo yang dimana dia berubah mendukung ke Prabowo. Karena apa? Karena ada Gibran di situ. Ya, itulah salah satu ciri-ciri pendukung emosional yang katanya, kalau memilih secara emosional ya, bukan rasional. Sama, saya juga adalah pemilih pendukung Jokowi 2014, 2019, pendukung Jokowi Tulen. Karena saya yakin memang Jokowi adalah seorang presiden yang tepat, ya, dan buktinya terbukti bahwa dia memang bisa membawa bangsa Indonesia lebih ke arah kemajuan. Jadi bagaimana cara dia memimpin bangsa ini menjalankan pemerintahan ini sangat-sangat jempol sekali ya. Diplomasi ke luar negeri sangat berani, mantap lah. Setuju semua, saya kira Jokowi itu mantap ya. Hasilnya terasakan. Makanya itu kalau saya sekarang memilih seorang pemimpin pengganti Jokowi, ya saya memilih seseorang yang memang punya pengalaman, kapasitas, track record, kepandaian atau kepinteran yang sama dengan Jokowi, paling nggak similar dengan Jokowi kan gitu. Oke, kita bandingkan satu persatu aja ya. Jokowi, dia sangat dekat dengan rakyat, keliling Indonesia menemui rakyat. Ganjar Pranowo, jelas track recordnya juga seperti itu, banyak di TikTok, video dan sebagainya. Dia suka berkunjung dengan rakyat. Kalau Prabowo, ya nggak mungkin lah ya, karena jalannya susah, sudah sepuh ya. Jadi pasti nanti kalau Prabowo jadi presiden,
ya lupakan kebiasaan seorang presiden seperti Jokowi, lupakan saja. Yang kedua, ya, Jokowi adalah seseorang yang risk taker, ya, yang mengambil berani risiko, ya kan. Kalau Prabowo track recordnya belum terbukti, tapi kalau Ganjar belum kelihatan terbukti, ya, bagaimana menghadapi demonstran Wadas. Dia berani sendiri datang sebagai seorang pemimpin, dia akan menyelesaikan itu meskipun dia di antara banyak demonstran, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah kebersihan dalam arti korupsi, ya. Jokowi tidak punya track record bagaimana dia memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, nggak ada. Kalau Prabowo banyak track record yang opposite berlawanan dengan itu, ya, banyak lah. Prabowo itu kayak sekali triliunan, ya. Itu uangnya dari mana sih? Ya semua tahu lah, ya kan. Bagian dari order baru, ya. Namanya order baru tahu sendirilah. Orangnya pasti, apalagi keluarga cendana, nggak ada yang susah, ya. Itu, ya. Dan yang ketiga, waktu dia sekarang jadi Menhan, ada PT tertentu yang dibentuk untuk broker alat jual beli senjata. Nah, itu nggak ada track recordnya. Kalau Ganjar Pranowo clear, dia anti korupsi, ya. Sudah terbukti juga bagaimana waktu IKTP dia tidak terbukti sama sekali. Jadi itu adalah ujian seorang pemimpin yang di mana kelompok sekitarnya menerima uang, dia sendiri tidak mau terima uang itu. Itulah ujian seorang pemimpin yang terbukti, ya kan, integritasnya. Apalagi dengan Pak Mahfud, seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang hukum, ya kan, yang pasti akan mengarah ke perbaikan anti korupsi. Jadi itulah beberapa track record yang bisa saya sampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Anda boleh suka sama Jokowi, makanya pilihlah seorang pemimpin yang kalau nanti dapat kekuasaan atau amanah akan memimpin seperti Jokowi, bukan sebaliknya, ya. Jadi pilihlah pemimpin yang rasional dan bukan pemimpin yang emosional, ya. Dan oke, sekarang kalau lihat dari programnya Prabowo jelas lah, itu banyak programnya populis dan susah untuk bisa dieksekusi nanti, saya yakin itu, ya kan. Tapi kalau Ganjar clear sekali, programnya bagus sekali dan masuk akal dan bisa dinalar dengan gampang, jelas sekali, ya, objektifnya apa, caranya bagaimana, itu jelas sekali program-programnya. Itulah program yang disusun oleh seorang yang smart, yang sudah berpengalaman, ya kan. Soal pengalaman sekarang, Jokowi sudah berpengalaman dari wali kota 2 kali, gubernur, akan jadi presiden. Kalau Ganjar jelas sudah pernah jadi anggota DPR 2 kali 10 tahun, jadi gubernur 10 tahun, udah lebih dari cukup lah untuk menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang pemimpin publik, gitu ya, mendapat jabatan publik. Kalau Prabowo apa? Nggak ada, ya, hanya jadi menteri saja kan. Jadi itu bukan jabatan publik juga menurut saya, karena nggak langsung menyentuh rakyat urusannya dia, ya kan. Artinya nggak face to face dengan rakyat, tapi hanya kebijakan pertahanan doang. Jadi itulah, jadilah pemimpin yang rasional dan bukan pemilih yang rasional dan bukan seorang pemilih yang emosional, agar negara ini selamat. Saya pendukung Jokowi, Anda pendukung Jokowi, pilihlah seorang pemimpin sosok yang nanti sama atau similar atau hampir sama dengan Jokowi waktu menjalankan pemerintahan ini. Itu saja menurut saya sebagai seorang warga negara, dan saya ingin negara ini selamat. Makanya kalau saya mendukung Ganjar dan Mahfud, karena saya ingin negara ini selamat, ya. Itu saja dari saya, jadilah pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional. Dan setelah nanti ini Jokowi akan pensiun, dia sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi. Ingat, kekuasaan yang dipegang oleh seorang Prabowo kalau Prabowo menang, ya, karena mendukung Prabowo. Ya kita lihat nanti karakter dia seperti apa dan sebagainya. Coba aja lihat, baru dia berkunjung ke pesantren kampung istilahnya, ya. Jadi ya bagaimana dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan dengan emosional dan sebagainya. Ya sudah, itu pilihan. Apakah Anda akan memilih seorang presiden punya karakter seperti itu? Itulah pilihan. Kalau saya tidak. Oke. Dan kemudian juga mengenai ormas yang terlarang, jelas kalau Prabowo itu didukung oleh mereka dulu waktu 2014-2019. Kalau Ganjar Pranowo clear, dia menolak ormas yang sudah dilarang di negara ini. Anda semua tahu. Itulah alasan-alasan mengapa saya memilih Ganjar dan Mahfud. Hanya satu, demi menyelamatkan bangsa ini. Itu saja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta kalimat untuk Pak Ganjar Mahfud dong. Sebagian atlet dan suka olahraga. Dan jelas tanpa orang dalam. Presiden si rambut putih yang cerdas. Ganjar bukan pencuri. Tegas dan pemberani. Ahli ngurus rakyat, bukan ahli joget-joget. Orangnya kalem tapi pasti. Romantis, dinamis, harmonis.
Apakah kalian pemilih yang secara emosional atau rasional? Kalian bisa merasakan sendiri. Apakah kalian memilih hanya karena Gibran itu pindah ke Pak Prabowo? Saya pendukung Jokowi 2 periode. Bahkan kalian bisa lihat video-video saya di YouTube saya mengcounter serangan-serangan orang lain yang anti Jokowi. Saya turut andil juga mengcounter serangan-serangan dari para pembenci Pak Jokowi. Tapi saya rasional gitu loh. Saya melihat rekam jejak dari ketiga capres ini. Bukan hanya karena Gibran terus pindah ke sana terus saya terus ikut, enggak. Saya lihat rekam jejak ini capresnya seperti apa. Rekam jejaknya seperti apa? Jelas enggak? Min atau plus? Banyak yang bilang, yang mengatakan bahwa ini survei lah ya. Ridwan Kamil mengatakan pemilih dari 02 adalah berpendidikan menengah ke bawah karena menggunakan emosional, mungkin itu tidak melihat data-data ya, hanya melihat apa ya, karena perpindahan itu tadi ya. Dulu kubu 02 pendukungnya kita bisa lihat di media sosial teman-teman, serangan-serangan mereka terhadap Pak Jokowi seperti apa ya. Banyak kok sampai sekarang rekam jejak digitalnya juga masih banyak. Kok sekarang tiba-tiba mendukung Pak Jokowi, mendukung seperti Daniel Azhar tadi itu disekak oleh Ruhut Sitompul. Gimana? Kok tiba-tiba langsung berpindah mendukung Pak Jokowi hari ini ketika akan Pilpres 2024. Enak banget ya dapat limpahan seperti itu. Hanya karena ini keinginan untuk menguasa. Jadi penguasa. Berbagai cara juga dilakukan. Nggak masalah, silakan. Alamnya akan membuktikan nanti. Ya. Tinggal kalian itu pendukung rasional atau emosional gitu lah. Kalau kalian pendukung emosional bisa dipastikan ya seperti yang dikatakan Ridwan Kamil, pendukungnya adalah menengah ke bawah. Lihat dong rekam jejaknya seperti apa. Lihat rekam jejaknya seperti apa. Bagaimana juga capres tersebut bersikap saat ketemu dengan orang-orang, bagaimana. Jadi kalian bisa lihat itu. Jangan asal pilih-pilih tegas-tegas dengan katanya dengan negeri luar. Ya. Semua juga bisa tegas. Pak Ganjar juga tegas menghadapi luar negeri. Kedaulatan dalam negeri, tetapi kedaulatan negara. Tetapi kalau pada akhirnya menghalalkan segala cara, menginjak rakyat, otoriter, wah nanti rakyat yang akan kesusahan sendiri. Begitu. Cobalah raba dalam diri kalian. Kalian itu milih itu emosional atau rasional. Gunakan akal pikiran, nalar kalian untuk mencerna. Jangan asal ikut-ikutan. Kalian lihatlah rekam jejak ke belakang itu seperti apa. Itu paling penting teman-teman. Jangan asal ikut-ikutan saja. Kalau Pak Ganjar jelas, taruhlah Anies juga jelas juga. Tetapi aduh, kalian lihat sendirilah rekam jejaknya seperti apa. Ya, salam cerdas, salam waras, sehat selalu kalian semua dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.